Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah pendakian mistis yang ditulis oleh @ajis Malik Fajar. Dan untuk kisahnya yaitu kisah yang berjudul Pendakian Mistis Gunung Gede via Salah Bintana. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa juga follow akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di kesempatan kali ini saya bakal ceritain pengalaman teman saya saat muncak di Gunung Gede yang menurut saya menarik dan lumayan gurih juga. Untuk menghindari ambigu, jadi di sini saya akan berperan sebagai teman saya. Akhir 2015, tepatnya bulan Desember 2015. Waktu itu bertepatan dengan libur semester sekolah. Sebelumnya kenalin, nama saya Sandi Irawan. Sering dipanggil Nunu. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya naik Gunung Gede. Jadi ini pengalaman pertama dalam hidup saya main ke gunung. Saya nggak pernah sama sekali main ke gunung, dan ini pun juga saya ikut teman saya. Jadi ini bukan pure rencana saya. Saya muncak bareng 4 teman saya. Sebut saja Iki, Tio, Dewek, dan Enak. Bukan kental manis, cap enak. Jadi saya muncak bareng mereka berempat, jadi total 5 orang. Dan dari 5 orang ini, yang punya pengalaman cuma si Iki dan Tio. Saya, Enak, sama Dewek, pengalaman pertama. 16 Desember 2015, tanggal kita muncak. Kita ngambil jalur Salah Bintana, jalur non resmi. Oh ya, kebetulan domisili saya di Sukabumi, jadi lumayan deket lah ke rumah. Jalur Salah Bintana ini terkenal dengan jalurnya yang panjang kurang lebih 12 km. Di tahun 2015 ini, Salah Bintana ini masih sepi. Nggak setenar Cibodas ataupun Gunung Putri. Kita berangkat ngetrek itu jam 12 siang. Jadi rencana itu kita sampai Surya Kencana itu sebelum gelap lah intinya. Maaf sebelumnya, waktu saya masih anak sekolah itu punya kebiasaan yang nggak patut untuk dicontoh. Jadi sebelum ngetrek itu, maaf sekali lagi, kita minum-minum dulu. Ceritanya biar kuat lah, dan nyatanya ini menjadi pertanda yang kurang baik. Jam 12 tepat, selepas zuhur, kita mulai trekking. Jalur Salah Bintana ini terkenal dengan kebun tehnya. Kebun teh yang luas, sejauh mata memandang itu kebun teh. Kalau kata anak sekarang itu mantap bet. Waktu itu lagi hitnya lagu Payung Teduh. Dengan mini speaker yang menggantung di tas kecil, sepanjang jalan itu, kita dengerin lagu Payung Teduh. Indie banget lah. Hampir 3 jam kita trekking, tepatnya pukul 3 sore. Kita sampai di sebuah tanah landai di antara pos 1 dan pos Cigeber. Lumayan lama juga untuk ukuran anak muda. Ya emang kita ngaso juga sih ke treknya. Disinilah mulainya terjadi kejanggalan yang kurang dimasuk dari akal. Cuaca yang tadinya cerah, lambat laun menjadi mendung. Ki, hujan gak ya? Tanyaku ke si Iki. Enggak kayaknya deh, jangan sampai, timpalnya. Di tengah percakapan si Dewek memotong. Gak apa-apa hujan juga, kan ada si Enak. Enak kan jago, ada petir juga ditangkis sama dia mah. Gurau si Dewek disambut tawa. Ah, jangan sompral, gak baik. Saut Iki mengakhiri percakapan. Benar saja, hujan gerimis mulai turun. Suhu mulai turun, terasa sangat dingin. Iki panik, karena tidak adanya tempat berteduh. Untung saja kami masing-masing membawa jas hujan. Dipakailah masing-masing. Tiba-tiba, itu nenek-nenek mau kemana ya? Sendirian gini hujan-hujan? Tanya si Dewek. Nenek-nenek mana? Tio kembali melontarkan pertanyaan. Itu deket pohon, jawab Dewek. Ah, lagi nyari kayu bakar kali,
jawab si Iki. Oh iya ya, jawab Dewek. Tiba-tiba si nenek menoleh ke arah kita dengan mata melotot mengancam. Jarak kita tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. 25 meter kurang lebih. Lihat-lihat, dia melotot ke arah kita. Seruku disambut semua memperhatikan nenek-nenek. Ayo lu sih diomongin, seru Enak. Nenek-nenek mulai beranjak dari tempatnya dengan mata masih memperhatikan kita semua. Dia mulai mendekat. Beberapa detik berselang, si nenek sudah sangat dekat dengan kita. Assalamualaikum Mi. Saya salah memberanikan diri. Tanpa ada jawaban, dengan wajah datar dan mata masih memperhatikan kita. Jujur saya parno, takut, dan bingung paling utama. Ini nenek siapa? Mau kemana? Tanpa saya sadari si nenek udah ada di depan kita. Habis dari mana nek? Tanyaku. Masih nihil jawabannya. Hingga si nenek melewati kita, dia masih saja memperhatikan kita dengan kepala menoleh. Lalu senyum merekah di wajah si nenek. Senyum yang sangat-sangat menyeramkan, seperti senyum ancaman. Lalu dia menoleh ke arah depan. Dia berjalan cepat sekali, benar-benar seperti bukan nenek-nenek. Beberapa saat kemudian dia pun hilang, ditelan rindangnya pepohonan. Itu nenek dari mana ya? Tanya Tio memecah keheningan. Nggak tahu, hati-hati aja lah, nggak enak perasaan gua, jawab Iki. Yuk lanjut, mesti gerak tubuh, biar nggak kedinginan, takut tipu, seru si Iki. Tanpa berpikir panjang, kita pun melanjutkan perjalanan. Jam 4 sore. Tepat kita sampai di Cikeber, hujan semakin deras. Dingin, suara si Enak sayup terdengar. Tiba-tiba dia pun terdiam. Apa yang kami takutkan pun terjadi. Ya, si Enak hipotermia. Dia menggigil hebat. Panik, itu yang kami semua rasakan. Woi peluk, sini cepet, rangkap semua peluk. Tenda-tenda keluarin, seru Iki. Dikeluarinlah tenda sama si Tio. Langsung masuk, gak usah pakai frame, tegas si Iki sangat panik. Akhirnya kami pun masuk ke dalam tenda. Lepas baju si Enak, ganti sama yang kering. Dilepaslah baju Enak, diganti sama yang kering. Hampir 1 jam kita terjebak di derasnya hujan. Kilat petir menggelegar, saling bersautan. Seram mencekam, hari mulai gelap. Kami masih terjebak di dalam tenda. Hujan mulai surut, hanya rintik kecil yang masih setia menemani. Enak sudah mulai siuman, alhamdulillah. Setelah dirasa memungkinkan. Lanjut nggak? Males ngekam di sini, seru Iki. Nak, gimana, kuat nggak? Saya tanya Enak memastikan lanjut apa enggak. Ayolah, suruhkan aja kita camp. Tapi yakin nggak? Takutnya hipo lagi, tanya Iki ke si Enak. Yakin, ayo pelan-pelan. Akhirnya kami pun memutuskan untuk lanjut. Dengan keadaan tenda yang basah dan baju si Enak yang basah juga, mau tidak mau beban pun bertambah karena air. Pukul 5 sore lebih, kami kembali trekking. Tapi ada yang aneh sama si Enak. Dia sering berhenti dan bengong dengan tatapan kosong. Nak, kenapa? Nggak apa-apa, lanjut aja. Pelan-pelan aja jalannya ya. Ya udah, jangan maksain kalau nggak kuat, bilang aja. Jam 7 malam kita sampai ke Ciletik. Kita memutuskan untuk istirahat. Mau masak nggak? Lapar nggak? Tanya Iki. Bebas, masak boleh, nggak apa-apa. Masih belum lapar juga, jawab si Dewek. Disambut semua mengiyakan. Ya udah, di alun-alun aja, berarti kita masak. Saya menyambut menjawab. Itu kepala? Tanya Enak mengagetkan. Mana? Tanyaku kaget. Itu kepala doang. Enak panik ketakutan. Harusnya kalau ada hal kayak gitu jangan diceritain langsung, karena itu sudah jadi kode etik pendaki. Itu kepala, astagfirullah. Enak mulai merengis ketakutan. Dia ngelihat kepala tapi nggak ada badannya katanya, ngelayang gitu aja dengan isian tubuhnya kayak kuyang gitu. Tapi hanya dia yang melihat. Kita berempat nggak ada yang melihat.
mencoba menenangkan. "Nak, istighfar, atur nafas. Salah lihat, gak ada apa-apa itu. Istighfar, nyebut," seru Iki mencoba menenangkan. Enak beranjak berdiri. "Lanjut ayo, lanjut. Takut gue, takut." Enak paling ketakutan. Kami berempat saling tatap menatap heran. Kenapa? Ada apa? "Tenang nak, tenang," ucap Tio dengan nada yang agak membentak. "Ayo lanjut, tapi tenang, gak usah takut, gak ada apa-apa," timbalnya lagi. Dengan keadaan yang membingungkan dan penuh tanda tanya, akhirnya kami pun melanjutkan trekking. Enak terdiam ketakutan. "Anjing, kepala!" Enak berteriak. Kami semua kaget. "Apa? Mana gak ada? Gak ada apa-apa nak, gak ada. Istighfar nak, nyebut." Iki mencoba menenangkan. "Balik lagi gua, pengen balik, gak kuat gua, gak kuat." Enak meringis ketakutan. "Tenang dulu nak, satu tanjakan lagi kita sampai ke Surya Kencana, tenang. Bentar lagi sampai di Surken." Enak terduduk lesu, takut. Pasti itu yang ia rasakan. "Nak, berdiri nak, kita lanjut lagi ayo." Si Tio menyemangati Enak dan mencoba meyakinkan. Break kita lumayan lama. Jam di tangan menunjukkan pukul 8.30 malam. Lanjut trekking, cuaca sudah tidak bersahabat. Hujan turun kembali. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Seharusnya sudah sangat dekat ke Surya Kencana. Tapi jalan yang kami tempuh terasa sangat jauh. "Masih jauh gak sih?" tanyaku ke si Iki. "Enggak, udah deket," jawabnya. Kami terus menyusuri lebatnya hutan di kegelapan malam. Kami terus berjalan. Hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam, kami sampai di Surya Kencana. Hati sedikit tenang, tapi hujan turun kembali sangat lebat. Petir menggelegar bersahutan. Tepat di atas kepala kami, sangat mencekam kondisi saat itu. "Hujan, kita ke ujung, di sana ada gua. Kita nadu dulu," seru si Tio. Ayo, kami semua bergegas. Kami menyusuri sudut-sudut Surya Kencana sampai kami menemukan sebuah gua. Masuk, permisi dulu," seru si Tio. "Assalamualaikum," serempak kami mengucapkan salam. Selang beberapa waktu, kami mulai mengeluarkan isi tas, makanan, minuman, kompor. Lalu kami memasak makan malam. Waktu itu kami makan sangat banyak, ya mungkin karena capek dan lapar juga dari siang tidak makan. Sedang nikmat-nikmatnya makan, kemudian seekor musang masuk bergabung dengan kita. Hus, dewek mencoba mengusir. Tapi yang didapat, si musang malah menatap kami dengan mata bercahaya karena pantulan senter kami. Kami semua bingung, ini hewan kok gak takut sama kehadiran kita. Us, ini makanan, keluar." Si dewek kembali mengusir sambil melemparkan sepotong sosis. Tapi si musang tetap memperhatikan kita dari mulut gua. "Assalamualaikum, punten, kami kehujanan. Ngiring-nginguan, punten." Si Iki salam mengagetkan kita semua. Tiba-tiba si musang pergi begitu saja. "Udah, biarin, kita yang namu di sini. Biarin udah," seru si Iki, seakan paham apa yang terjadi. Angin berhembus kencang. Malam terasa sangat dingin. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. "Pasang tenda yuk," seru Iki. "Ayo udah ngantuk plus dingin juga," jawabku. Tenda dikeluarkan, lalu kami pun mulai mendirikan tenda. Di tengah-tengah kami mendirikan tenda, si Enak kembali hipo. "Keluarin sleeping bag, cepat tutupin pakai SB, selimut juga," seru si Iki. Lalu saya pun sama si Iki nyelimutin sambil meluk si Enak. "Tio, dewek, kalian cepet masang tendanya." Selang beberapa menit tenda selesai didirikan. "Bopong si Enak, bawa masuk tenda," seru Tio. Kami pun membopong si Enak masuk tenda. "Wek, masak air buat si Enak," seru Tio. Si dewek pun mulai memasak air di luar tenda. Tiba-tiba terdengar suara tertawa wanita melengking sangat kencang. Terasa sangat dekat, tapi tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Kami semua mendengar, kaget, kami semua mendengar.
Si Enak yang tadinya sangat dingin tiba-tiba menjadi panas. Seperti orang yang demam, mata dia melotot, tapi menatap kosong, dengan wajah datar yang menurut kami sangat menyeramkan. "Tidurin, baringin si Enak, tambahin lagi selimutin dia," seru Iki. Dengan posisi kami berempat di dalam tenda, si Dewek di mulut tenda, tiba-tiba tali tenda seperti ada yang menyenggol, seperti dipegang-pegang sesuatu. Jepret. Kira-kira seperti itulah terbayangkan. "Apa tuh?" Si Dewek kaget. "Hewan kali," jawab si Tio. "Coba cek," seru Tio. "Sama lu aja, takut gua," jawab Dewek. "Sama gue juga," jawab Tio enggan mengecek. "Berdua ayo," ujar si Dewek. Tio mengiyakan. Akhirnya mereka berdua pun keluar mengecek. Tiba-tiba, "Anjing, wek, masuk cepet wek," Tio panik. Akhirnya mereka berdua pun lari masuk tergesa-gesa. Lalu mereka menutup pintu tenda. Mereka melihat di ujung di belakang tenda kami itu ada Mbak Kunti lagi main sama musang yang tadi kita lihat di gua. "Kenapa wek?" tanya si Iki. "Kuntilanak anjing," jawab si Dewek. Tiba-tiba si Enak bangun. Dia mulai nangis terseduh-seduh. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, diikuti petir yang saling menggelegar. Tapi saat itu tidak hujan. Di tengah-tengah hembusan angin, terdengar suara tertawa Mbak Kun keras sekali, tepat di belakang tenda kita. Beberapa saat kemudian di luar tenda kami, seperti ada orang yang sedang berkeliling. Mungkin setelah 3 putaran, tiba-tiba gubrak, tenda kita rubuh. Seperti ada yang mendorong dan ditarik sekaligus. Frame tenda kami terlepas, lampu senter kami mati, gelap gulita di dalam tenda. Dengan masih ditemani suara Mbak Kun yang masih tertawa, si Enak menangis semakin menjadi-jadi. Pengen pulang. "Nak, sadar nak, tenang nak tenang." Si Iki mencoba menenangkan. Masih dengan suara si Enak yang menangis terseduh-seduh, muncul kembali suara Mbak Kun. Kali ini dia tidak tertawa, melainkan ikut menangis. Suasana semakin mencekam. Dengan kondisi tenda yang rubuh dan hanya terbopong oleh kepala kita masing-masing yang masih terduduk. "Diem napa, kaki siapa sih ini, kena punggung," ujar si Tio. Dan ternyata itu adalah seekor ular yang melintas di atas tenda kita. Kenapa bisa tahu? Karena saat itu saya ngelihat siluet tubuh ular yang sedang melintas. Kami semua mulai berdoa sebisa mungkin. Kita memohon agar diberi keselamatan oleh Tuhan. Kejadian ini berjalan cukup lama, kalau nggak salah itu sampai menjelang subuh. Suara tertawa dan menangis Mbak Kun sudah tidak terdengar lagi. Si Enak sudah tenang, angin berhenti bertiup. Pukul 4 subuh lebih kurang, di bawah tekanan ketakutan, kami pun sepakat untuk membenarkan tenda karena memang tidak nyaman juga berada di dalam tenda yang rubuh. Iki, Tio, Dewek, mereka bertiga yang membenarkan tenda. Sedangkan saya masih nemenin si Enak yang masih sayup. Setelah selesai membenarkan tenda, terdengar Iki berteriak, "Anjing, cepet masuk tenda lagi woi, cepet." "Kenapa?" tanya Tio. "Masuk aja cepet. Masuk woi, cepet, tutup tenda," seru si Iki. "Kenapa?" tanyaku. "Masuk aja cepet." Setelah masuk, dia pun mulai bercerita. Di luar, dia nggak sengaja nyenter sosok manusia setengah ular. Sontak kami kaget. Apakah yang tadi ular melintas itu dia? Entahlah. Setengah jam berlalu, kami semua lelah, takut dan mengantuk. Setelah beberapa saat berlalu, kami semua memaksakan tidur. Karena kami semua bergadang, kami pun terbangun tidur pukul 10.30 siang. Si Enak sudah sehat, kami pun sarapan sekaligus makan siang. Waktu itu, karena semua sepakat dan si Enak juga sudah siuman, akhirnya kami pun summit attack ke puncak. Dengan tenda yang kami tinggal, hanya barang-barang penting yang kami bawa karena kami yakin tidak akan terjadi apa-apa. Kami turun jam 1 siang, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kami kembali turun ke Surya Kencana dan membereskan tenda yang tadi kami tinggal.
kami membereskan alat-alat kami dan mulai trekking turun jam 2 siang. Kembali di perjalanan pulang, kami pun mengalami keganjilan. Turun dari puncak, kami sampai ke Ciletik jam setengah 3 siang. Hujan kembali turun. Kami semua panik karena takut si Enak hipo atau malah di antara kami yang hipo. Hujan lebat ditemani angin kencang dan petir. Kali ini giliran saya yang melihat kepala. Kepala? Astagfirullah. Saya istighfar mengagetkan semuanya. Kenapa lagi? Tanya Tio. Anjing, kepala orang itu. Cepet turunnya. Udah gak kuat gua. Duh, sakit kaki. Tiba-tiba kaki si Enak kram. Aduh, ada-ada aja. Nyusahin amat sih nak. Saya mulai kesel sama si Enak. Bobong aja lah, sini tasnya biar gue yang bawa. Nyusahin amat sih dari kemarin. Aku sangat kesal, tapi itu merupakan kesalahan berkata seperti itu sama si Enak. Apa sih marah-marah mulu? Anjing, sini gue bopong. Ki, bawa tasnya gantian. Si Tio kesal karena perlakuan saya. Akhirnya si Enak dipopong sama Tio dan tas si Enak dibawa sama si Iki. Sampai kita di pos Cigeber. Di sana saya kembali melihat nenek-nenek yang kemarin. Ki, itu nenek-nenek yang kemarin kan? Hujan gede gini ngapain di sini? Nenek-nenek mana? Alu, fokus dia jalan. Hujan gini fokus. Cepat sampai dengan selamat. Si Iki kesal. Angin dan hujan bertambah deras. Nui, awas! Si Dewek teriak sambil nendang saya. Otomatis saya jatuh dan terguling ke bawah, diikuti si Dewek yang ikut lari ke atas. Kuprak. Pohon yang tadi tepat di sebelah kiri saya terhubung. Badan saya gemeteran, kaget dan takut. Astagfirullah, alhamdulillah ya Allah. Dalam hati saya istighfar dan bersyukur masih diberi keselamatan. Si Tio dan Dewek lari nyamperin saya, bergegas ngangkat saya. Bangun Nui, gak apa-apa kan? Gak apa-apa, alhamdulillah, makasih Wek. Iya, maaf juga gue nendang lu. Gak apa-apa Wek, makasih banyak. Hujan masih deras diikuti angin bertiup kencang. Badan kami basah meskipun mengenakan jas hujan. Dan dari tadi, dari pos Cigeber, satu hal yang saya sadari, nenek-nenek tadi ngikutin kita dari tadi. Anehnya, cuma saya yang nyadar dan ngelihat. Yang lainnya gak ada yang lihat. Setelah break sebentar karena kepanikan tadi, jam 5 petang kami melanjutkan perjalanan. Dan alhamdulillah, sampai kita turun ke bawah itu, gak ada kejadian apapun. Kami berhasil sampai ke bawah dengan selamat. Kami di bawah semua berkumpul. Kami membuka semua baju kita. Kami berpelukan. Senang sekali kami semua turun dengan selamat. Kami pun semua beristirahat di Pondok Halimun Salabitana. Setelah istirahat dan lelah mulai hilang, akhirnya kami pun pulang ke rumah masing-masing. Apakah selesai? Saya kira kejadian ini selesai sampai di sini saja. Nyatanya, pas saya sampai rumah, nyampe pukul 1 malam, saya udah nyiapin air hangat karena niat saya mau mandi. Pas di kamar mandi, saya ngeliat nenek-nenek yang di gunung tadi. Saya ketakutan, tergeletak begitu saja tidak sadarkan diri. Kata emak saya sih, pas itu saya langsung kesurupan. Dan pas saya kesurupan itu, si empunya yang masukin saya itu bilang gini, anak ini gak sopan, ngerusak rumah saya, ngomong gak dijaga, bertamu gak ada sopan santun. Syukur dikasih pulang juga, enggak dibawa. Habis itu saya demam selama 7 hari. Dan habis kejadian itu, nggak terjadi apa-apa sama saya dan teman-teman saya juga. Saya nyeritain ini ke si Enak, Dewek, Tio, Iki beberapa bulan kemudian. Dan orang yang nyembuhin saya bilang ke saya, kalau ke gunung itu kalau ada ranting, pohon atau apapun yang menghalangin itu, jangan dipatahin. Cukup disingkirin aja pakai tangan. Karena di situ kita nggak tahu ada apa dan punya siapa. Jadi dari cerita teman saya di atas, pelajaran yang saya dapat, yang paling harus dijaga waktu kita muncak kemanapun itu, harus sopan. Sopan santun yang utama, dan jangan ngerusak apapun.
Jangan ngambil apapun yang bukan milik kita. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.